Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, telah berjumpa lagi di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Amin. Mari kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Kita pujikan berhidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada bersama dengan kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hidup bagi kemuliaan nama Kristus. Berbicaralah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami siap dilawat pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati ibadah pagi lautan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saling kasih oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah dalam menjalani hidup ini. Walaupun kita berjalan dalam era new normal, kita beradaptasi dan kita tetap terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam kitab Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya ulangi, ada ayat yang luar biasa yang menjadi berkat bagi saya dan kita semua. Dikatakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Paulus menyampaikan pesan bagi kita, hidup yang kita hidupi sekarang ini bukan lagi hidup bagi kita, tetapi hidup bagi Kristus. Kristus yang berdaulat dalam kehidupan kita. Kristus yang menguasai hati kita. Oleh sebab itu, biarlah hidup kita adalah hidup bagi Kristus. Seperti pujian yang kita naikkan sebelum mendengarkan firman Tuhan, bahwa hidup kita bagi Kristus, untuk memuliakan nama Kristus. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Oleh sebab itu, mari pergunakanlah tubuh kita, anggota-anggota tubuh kita, pikiran kita, perkataan kita, hanya untuk memuliakan nama Kristus. Biarlah senjata kita adalah senjata untuk memuliakan nama Kristus. Tuhan mau memakai seluruh tubuh kita ini untuk memuliakan kasih Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak ada lagi hidup dalam kuk perhambaan dalam dosa. Tapi Tuhan sudah katakan, sudah patahkan, dan kita sudah dibayar dengan darah yang mahal melalui darah Yesus Kristus. Dibayar lunas. Oleh sebab itu kita mau memuliakan nama Kristus. Nah saudara kasih oleh Tuhan, hidup bagi Kristus. Tuhan mau supaya hidup kita mengingat segala sesuatu akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita lihat dalam Mazmur 105 ayat 5. Mazmur 105 ayat 5 dikatakan demikian. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, hidup bagi Kristus, Tuhan mau supaya
kita mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Selain kita memuliakan nama Tuhan dengan tubuh kita, Tuhan mau supaya kita mengingat perbuatan ajaib. Apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan mau ingat perbuatan-perbuatan ajaib. Lakukan, intim, bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib. Pernah mengalami mujizat-mujizat. Bahkan juga penghukuman, tegurannya Tuhan. Dan Tuhan mau itu semuanya untuk menyatakan bahwa hidup kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Kristus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, Paulus mengalami demikian. Dia mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan pernah lakukan dalam kehidupannya. Yang pertama, hidup bagi Kristus adalah hidup untuk memuliakan namanya. Yang kedua, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Saudara kasih oleh Tuhan, Paulus hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ternyata Tuhan punya maksud rencana dalam kehidupan Paulus, bahwa Tuhan ingin memakai Paulus menjadi alat kerajaan. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, hidupnya Paulus adalah bagi Kristus untuk apa? Memberitakan kabar baik. Begitu juga dengan kita, orang-orang percaya yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan kabar baik. Oleh sebab itu, mari kita mau pakai hidup kita. Selain memuliakan nama Tuhan, Tuhan mau supaya apa? Memakai hidup kita untuk menjadi alat kerajaan, untuk alatnya. Baik di sekolah, baik di kampus, di pekerjaan kita, dalam usaha toko kita, di gereja, dalam rumah, keluarga kita, bahkan bangsa negara. Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi alat kerajaan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, ada ayat yang luar biasa dalam 2 Timotius pasal 2. Kitab 2 Timotius pasal 2 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Mereka oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan. Tuhan katakan kita ini bagaikan prajurit Kristus. Tuhan katakan ikut menderita ya, sebagai seorang prajurit Kristus. Seorang prajurit yang berjuang, tidak memusingkan perkara-perkara hal-hal dunia, tapi dia tetap mendengar apa yang diinstruksikan oleh komandannya, yaitu Yesus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, jangan kekhawatiran yang menguasai hati kita, sehingga kita tidak mau dipakai menjadi alat kerajaan. Tapi biarlah Tuhan mau memakai kita untuk menjadi warrior, seorang pejuang, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya dikatakan, supaya kita berkenan pada komandan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari gunakan hidupmu untuk dipakai alat kerajaan Tuhan. Seorang prajurit, seorang warrior, seorang pejuang dan dikasih oleh Tuhan. Hidup kita hanya untuk memuliakan nama Kristus. Yang ketiga, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 4, dikatakan 2 Korintus pasal 4. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hidup bagi Kristus artinya kita juga mau siap diproses oleh Tuhan. Ya. Kita tidak melihat hal yang kelihatan, yang sifatnya sementara, tetapi kita fokus kepada panggilan ilahi, yaitu kemuliaan kekal. Saudara, mungkin kita dibentuk, diproses oleh Tuhan, tapi manusia
batiniah kita diperbaharui. Kita semakin dewasa. Tuhan mau kita naik level. Kita mau next level dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saudara kasih oleh Tuhan, hidup bagi Kristus. Artinya juga kita siap diproses oleh Tuhan. Penderitaan yang sekarang ini, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang kekal yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, mari fokus kepada panggilan ilahi, fokus kepada panggilan ilahi alat kerajaan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ya, saya percaya hidup kita adalah hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup bagi Kristus. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Allah. Oleh sebab itu, mari muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Yang kedua, mari jadikan hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kerajaannya. Yang ketiga, fokus kepada panggilan ilahi. Siap diproses oleh Tuhan. Walaupun tidak mengenakan, tapi menguatkan manusia roh kita. Supaya kita semakin hari serupa, segambar dengan Tuhan. Nah, biarlah renungan singkat pagi hari ini dalam pagi lautan Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita. Kalau kita mengikuti prosesnya Tuhan, maka ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan berikan dalam kita. Berkat janji Abraham diberikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan tutup di dalam doa berkat. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan terus mengajarkan kami untuk hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga melalui persekutuan anaknya Yesus Kristus, segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi kami semuanya. Kemanapun kami pergi, kami ditentukan seorang lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya